Ternyata setelah saya perhatikan itu masih banyak sekali yang takut ketika ditagih ke rumah gara-gara belum bisa membayar pinjaman online. Di video ini saya akan bahas beberapa faktor yang nantinya akan membuat kalian jadi lebih berani menghadapi DC lapangan. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya yang selalu setia menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya dan dilancarkan selalu segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait isi dalam video ini ya, saya kembali mengingatkan buat teman-teman di luar sana yang belum pernah mencoba pinjaman online atau pinjol, jangan pernah mencoba yang namanya hutang pinjaman online. Karena sama sekali tidak ada manfaatnya, lebih banyak kerugiannya. Dan buat teman-teman juga nih yang sudah terlanjur terkena pinjaman online dan bingung mencari solusinya agar keluar dari masalah pinjol tersebut, di channel ini saya akan kembali membuka pola pikir kalian agar tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman DC pinjol. Agar kedepannya kalian bisa berpikir secara logika sehat bagaimana agar keluar dari masalah pinjol. Oke lanjut, jadi terkait masalah video kali ini terkait ada beberapa faktor yang akan saya edukasikan ke kalian agar nantinya kalian itu tidak lagi kebingungan atau tidak lagi takut ketika ditagih DC bagian lapangan atau DC yang tugasnya hanya menagih ke rumah maupun ke tempat kerja. Karena di luar sana banyak sekali nih yang masih bingung bagaimana cara menghadapi ketika DC datang, bagaimana cara menjawab ketika nanti DC datang menagih sedangkan kita belum punya uang. Itu masih banyak banget yang bingung. Kalau masalah sebar data atau yang lain-lain itu mungkin masih mudah dipahami ya, tapi kalau untuk masalah menghadapi DC lapangan itu masih banyak sekali yang panik, banyak sekali yang bingung, nggak tahu cara ngomongnya ke DC pinjol. Faktor-faktor yang akan membuat kalian tidak takut lagi dengan DC pinjol adalah faktor yang pertama ya, DC pinjol dalam hal ini DC lapangan itu hanyalah manusia biasa, sama seperti peminjamnya. Nggak perlulah ada yang ditakut-takuti, nggak perlu ada yang dikhawatirkan, karena sama-sama seperti kita juga gitu ya. Cuma beda status atau beda pekerjaan aja. Status kita sebagai peminjam, atau mungkin kita kerjanya sebagai karyawan di suatu perusahaan lain dan dia kerjanya bagian nagihin hutang. Itu bedanya. Harusnya dari faktor yang pertama itu dulu, itu kita nggak perlu takut untuk menghadapi mereka ketika mereka datang. Itu faktor yang pertama ya. Faktor yang kedua agar nantinya kalian tidak takut lagi sama DC pinjol, kalian pahami bahwasannya kerjaan mereka itu emang tiap harinya menagih hutang. Kalau mereka nggak nagih hutang, kalau mereka nggak nagih ke rumah kita atau nagih ke rumah-rumah nasabah yang lain, ya mereka nantinya juga tidak dapat gaji dari kantor mereka, tidak dapat bayaran dari kantor mereka, atau bahkan mungkin dipecat karena emang tugasnya itu gitu. Nah dalam sisi penagihan itu ada istilah yang namanya berhasil menagih atau gagal menagih gitu ya. Jadi kita sebagai nasabah, kalaupun kita belum punya uang, nggak perlu kita harus ngindar-ngindari, kita hadapi saja apa adanya. Kita bilang kita belum punya uang, itu nantinya mereka sama aja akan menjadi DC pinjol yang gagal menagih, tidak mendapatkan tagihan. Udah cukup sampai situ saja. Yang penting pesan dari saya itu kalian itu jangan pernah menjanjikan kapan kalian bisa bayar. Walaupun kalian punya perkiraan ya, contoh DC datang hari Rabu, kita baru dapat uang hari Jumat. Kalian juga jangan pernah untuk bilang Jumat kesini lagi Pak, saya baru ada uang Jumat. Jangan. Kenapa? Karena belum tentu nih di hari Kamis atau Jumat kita nggak ada kebutuhan yang lain. Jadi kalaupun kita senggangannya kita punya
gambaran kapan kita punya uang tuh diam aja, cukup bilang gini, nanti kalau Bapak kesini lagi saya udah ada uang, itu pasti saya bayar, nggak perlu saya harus berbelit-belit. Kalau sekarang Bapak nagih saya belum punya uang, mau Bapak ibarat kata kasarnya Bapak belah dada saya pun itu keluarnya darah Pak, nggak bakal keluar uang. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu kaku-kaku banget, tapi ada maknanya gitu loh. Selanjutnya, untuk faktor yang ketiga, setiap DC pinjol dari kantornya itu tidak ada peraturan ketika nasabahnya nanti tidak berhasil ditagih atau nasabahnya masih menunggak juga pembayarannya, tidak mencicil sama sekali, itu harus kalian kerasin atau kalian pukul atau parah-parahnya dibunuh gitu. Itu nggak ada dari kantornya peraturan untuk DC pinjol melakukan itu, gitu ya. Artinya sebisa mungkin kita menghadapi, walaupun kita tidak punya uang sama sekali, itu nggak akan ada efek yang benar-benar menyakiti kita, mencederai mencederai fisik kita, itu nggak ada. Kalaupun ada, andai ada, kalian bisa untuk melaporkan hal tersebut, itu udah beda urusan lagi. Itu nanti yang ada kalian malah bisa menang, si DC-nya bisa mungkin dipidana. Itu jadi nggak akan ada DC yang berani seperti itu. Kalaupun ada, ya kembali lagi kalian nantinya akan menang kok gitu. Faktor berikutnya nggak tahu nih faktor yang keberapa. Yang jelas nggak ada juga ketika nasabah belum bisa membayar hutang, dalam hal ini hutang pinjol, itu walaupun sudah didatangi DC berkali-kali dan kita masih belum ada uang juga, itu nggak mungkin juga ada hukumnya kita lantas dipenjarakan oleh DC tersebut, oleh pihak pinjaman online tersebut. Nggak ada juga kasus itu gitu. Artinya ketika kita belum punya uang sama sekali, kita hanya bisa mengulur waktu, tapi kita juga harus siap juga ketika nantinya akan terus DC datang dan kita harus berdebat. Itu harus siap itu. Jadi menurut saya apalagi yang perlu ditakuti ketika kita sudah tahu seperti itu. Yang saya rangkumkan dari faktor pertama sampai faktor terakhir adalah, kalaupun kita tidak punya uang sama sekali, itu tidak ada resiko yang benar-benar fatal. Nah, dari kata-kata saya barusan, yang perlu kita takutkan apa? Yang perlu kalian takutkan apa ketika DC datang? Mulai sekarang yuk sama-sama untuk beranilah menghadapi DC-DC pinjol yang menagih ke rumah sekalipun. Nggak cuma menagih lewat telepon, menagih ke rumah, kita juga harus berani menghadapi. Ingat ya, kita belum bisa membayar pinjaman online dalam waktu lama pun, bertahun-tahun misalnya, itu kita bukan seorang DPO dari kepolisian, kita bukan seperti maling, kita bukan seperti rampok, kita bukan sebagai koruptor yang terus dicari oleh kepolisian dan nantinya ditangkap terus dipenjara. Bukan, kita hanya sebagai DPO pinjol aja. Mereka pun juga nggak akan berbuat apa-apa juga. Paling banter cuma debat, kapan bisa bayar. Ini tagihan udah dendanya segini, nanti kalau nggak bayar-bayar dendanya jadi semakin besar, Anda sendiri yang susah. Ya itu aja udah senjatanya DC, muter-muter itu aja terus. Nah senjatanya kita, ya kita balik lagi sama. Saya tetap masih berusaha kok ngumpulin uang, tapi belum terkumpul. Kalau begitu Anda bisa nyicil dong. Ya mungkin bisa, tapi apakah saya bisa mencicil 10.000 ketika Bapak datang? Nanti yang ada Bapak malah tersinggung, marah sama saya. Ya udah putar-putar aja debat seperti itu. Sampai kapan penagihan itu? Kalau masalah sampai kapan penagihan itu, saya sendiri pun nggak tahu. Ya jawabannya jelas, sampai DC pinjol itu bosan sendiri atau perusahaan pinjol itu menganggap hutang kalian sudah tidak ada. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau menganggap seperti itu. Kemungkinan itu ada tapi sangat kecil. Artinya kita akan ditagih terus dong mas. Kita akan didatangi terus oleh DC pinjol. Nggak tentu juga. Banyak kok kejadian dari teman-teman anggota grup Wanitangi yang cuma ditagih sekali ke rumah atau ditagih ke 2 kali, 3 kali, habis itu hilang. Nggak pernah datang lagi, nggak pernah nagih lagi. Kok bisa seperti itu mas? Ya nggak tahu juga. Artinya semua kembali lagi itu ada faktor keberuntungan juga.
Yang pasti kita tidak boleh untuk mengharapkan, wah saya siapa tahu beruntung. Enggak juga, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang kita bisa, apa yang bisa kita maksimalkan untuk seolah-olah kita membela diri dalam hal ini. Tapi ingat, membela dirinya bukan berarti kita harus melalaikan kewajiban kita. Ketika suatu saat kita ada rezeki lebih, ya apa salahnya kita bayar. Itu kan bagus kan. Saya rasa semua orang pengen kok hutang-hutangnya itu lunas. Cuma waktunya aja yang nggak pernah ketemu tepatnya. Ya kembali ke niat lah. Oke ya, intinya seperti itu terkait masalah jangan pernah takut melawan DC pinjol. Dan buat teman-teman nih yang bingung nih, nggak ada teman sharing, nggak ada teman untuk bercerita, dan ingin bercerita atau mencari suatu penguatan mental, khususnya dalam menghadapi DC pinjaman online, itu bisa menghubungi saya langsung. Nomor saya ada di deskripsi video ini atau di komentar teratas. Dan kebetulan saya juga ada grup WhatsApp yang isinya di situ para teman-teman yang masih kesulitan dalam menghadapi pinjol. Kita saling sharing dan saling support satu sama lain di grup WhatsApp tersebut. Oke ya, saya akhiri saja untuk video kali ini. Kedepannya mungkin saya akan bahas-bahas hal-hal yang lain yang tujuannya untuk mengedukasi kalian agar kalian bisa berpikir secara logika sehat untuk keluar dari masalah pinjaman online. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.